Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah yang kita lakukan setiap hari Kamis. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahukah kita mengapa kita pada malam hari ini dapat bersekutu kembali dalam persekutuan untuk memuliakan nama Tuhan? Yang jelas Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh bertemu, bersekutu malam hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Ini semata-mata karena kasih dari Tuhan. Karena itu untuk memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita pujikan bersama-sama pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam kasih Tuhan pun malam hari ini kita bersama-sama akan mohon pertolongan dari Allah agar ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memperoleh berkat daripadanya. Untuk itu kita berdoa. Kasihanilah kami Tuhan yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Terkhusus malam hari ini kami nak belajar tentang betapa indahnya persekutuan umat Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan mula-mula. Kami mau belajar daripadanya ya Tuhan, supaya keindahan persekutuan itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Roh Tuhan memampukan kami untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, terlebih lagi dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Kita bersama-sama akan belajar dari hal firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai dengan ayat 37. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai dengan ayat 37. Firman Tuhan di bawah judul perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa
dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu saja yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita membaca bagian Alkitab, yakni dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan ayat 37, bagaimana kesan saudara terhadap persekutuan hidup jemaat mula-mula? Bagaimana kesan saudara? Saya pribadi berpendapat bahwa persekutuan hidup jemaat mula-mula itu luar biasa. Mereka memiliki persekutuan yang indah. Mereka dapat kita jadikan contoh. Mereka patut kita teladani dalam kehidupan kita menjalankan persekutuan sebagai umat Tuhan. Apa saja Bapak Ibu yang dapat kita teladani dari cara hidup jemaat mula-mula? Saya melihat yang pertama tentang kesehatian mereka dalam mempraktekkan ajaran kekristenan dalam hidup setiap hari. Jadi bagaimana mereka mempraktekkan ajaran yang mereka terima daripada rasul-rasul, yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Mereka mempraktekkan semua itu di dalam kesehatian untuk senang berbagi. Tidak ada orang-orang yang serakah. Tidak ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Berkat apa yang mereka miliki itu mereka jadikan dan diimani sebagai berkat Tuhan. Bukan untuk mereka nikmati sendiri, tetapi mereka bisa nikmati bersama-sama. Dengan cara hidup yang demikian, di dalam persekutuan umat Tuhan pada waktu itu, tidak terdapat warga jemaat yang hidup dalam kekurangan, tidak bisa makan. Tidak ada warga jemaat yang jatuh miskin. Karena apa? Karena mereka suka berbagi. Mereka tidak serakah. Mereka benar-benar tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena itu ada tanpa paksaan.
bukan sekedar menjalankan hukum, tetapi sebagian dari warga jemaat itu dengan sukacita menjual tanah mereka, lalu meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada warga jemaat sesuai dengan keperluan atau kebutuhannya. Apa yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula nampaknya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi di Bali kita mengenal sebuah istilah, maaf saya katakan, mati ibo, hidup kai. Apa artinya? Artinya biarlah kalian mati, yang penting aku hidup. Biar orang lain melarat, yang penting aku mendapatkan sebanyak-banyaknya. Karena pendapat seperti itu, karena pemahaman seperti itu, maka banyak orang tidak memperhatikan lagi orang lain, kebutuhan-kebutuhan orang lain. Bahkan tidak jarang juga orang berbuat mengeruk keuntungan demi dirinya sendiri. Bahkan hak orang lain sendiri mereka ambil. Boleh dikata inilah yang telah terjadi merasuki kehidupan masyarakat dan juga masuk dalam kehidupan kita bergereja. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang sesungguhnya diajarkan dan dipahami, diimani oleh umat Tuhan tidak semuanya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan apa yang dipraktekkan seringkali bertentangan dengan itu. Nah, pada sore hari ini, pada malam hari ini, mari kita menyimak kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan juga kepada kita sekalian. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah ajaran, inilah perintah yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita mau mendengar, ketika kita mau mempraktekkan perintah Tuhan Yesus ini, maka saya dapat pastikan persekutuan di tengah-tengah keluarga, persekutuan kita di tengah-tengah jemaat, bahkan persekutuan kita di masyarakat pasti akan menjadi sangat indah, pasti akan menjadi sangat menyenangkan. Tapi kalau kita tidak hanya mendengar tapi tidak mempraktekkan, maka apa yang menjadi impian itu semuanya akan menjadi hanya sebuah impian dan tidak pernah menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Lalu ada yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa yang kedua adalah gereja pada waktu itu memusatkan kesaksiannya, pemberitaannya pada Injil Yesus Kristus, yaitu tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan Injil ini, maka jemaat memahami benar betapa luar biasanya Yesus. Dan melalui pemberitaan yang berpusat kepada Kristus, ini sungguh-sungguh menjadi kabar baik yang boleh didengar,
boleh dinikmati oleh masyarakat, terkhusus warga jemaat pada waktu itu. Kabar baik itu adalah bahwa Yesus Kristus berkenan mati bahkan disalibkan hanya semata-mata untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak itu saja, tapi kabar baik yang lain adalah bahwa Yesus sanggup bangkit dari kematian. Dan itulah tanda kemenangan yang Tuhan Yesus alami dalam kehidupan pelayanannya. Untuk apa? Kemenangan itu dijadikan sebagai sebuah pembebasan kita dari kuasa dosa. Inilah yang seharusnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi pusat pemberitaan, fokus pemberitaan dari gereja Tuhan. Baik di zaman dahulu maupun zaman sekarang, bahkan di masa-masa yang akan datang. Jujur kita harus mengakui, apakah gereja selama ini telah menjadikan kabar baik Yesus Kristus sebagai fokus pemberitaannya? Terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lalai untuk memokuskan pemberitaan dan kesaksian kita tentang Yesus Kristus. Terkadang kita fokus memberitakan kehebatan seseorang, entah itu perorangan, entah itu kelompok. Kita juga memusatkan pemberitaan kita terhadap kehebatan daripada gereja, keuangan daripada gereja, kehebatan organis, kehebatan sound system, kehebatan itulah yang menjadi berita-berita. Di balik itu kita juga kadang-kadang gereja sibuk, bukan sibuk memberitakan kabar baik, tetapi sibuk untuk memberitakan keburukan orang lain. Karena itu tanpa ragu, tanpa takut, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan, kita senang mempercakapkan, menyaksikan kelemahan, keburukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang lain membicarakan keburukan, menyaksikan kelemahan kita, orang lain pun melakukan hal yang sama. Jika hal yang demikian terjadi tengah-tengah kehidupan gereja, pastilah menjadikan gereja, persekutuan gereja akan mengalami kehancuran, bahkan dapat merusak kesaksian itu sendiri. Sebab apa? Karena pusat pemberitaan gereja sudah melenceng. Yang seharusnya memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus, tetapi tidak lagi menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaannya. Lalu kita bertanya, Bapak Ibu, mengapa jemaat mula-mula bisa sehati untuk berbuat baik? Kenapa jemaat mula-mula dapat memusatkan pengajarannya kepada tentang Yesus Kristus? Jelas Bapak Ibu, dalam sejarah diceritakan bahwa jemaat mula-mula itu dibangun dan ada setelah turunnya Roh Kudus. Itu artinya mereka yang percaya kepada Tuhan, jemaat mula-mula itu sedang dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati mereka untuk berbelas kasihan, sehingga mereka bisa hidup sehati dan sepikir. Mereka bisa berbagi satu dengan yang lain. Mereka tidak serakah.
Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Roh Kuduslah yang menggerakkan para rasul, para tua-tua, bahkan seluruh jemaat memfokuskan pemberitaannya pada Injil Yesus Kristus. Lalu, adakah Roh Kudus juga telah menguasai kehidupan persekutuan kita? Adakah Roh Kudus menguasai pemberitaan dan kesaksian kita? Jangan-jangan Bapak Ibu, yang menggerakkan pemberitaan kita, kesaksian kita, sikap hidup kita adalah roh di luar Roh Kudus. Bisa jadi roh pementingan diri sendiri, roh keserakahan, bisa jadi roh pemecah, bisa jadi roh-roh yang lain yang bertentangan dengan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita lalu menguji apakah kita sedang dikuasai oleh kuasa Allah Roh Kudus ataupun oleh roh-roh yang lain. Semua itu dapat kita lihat dari buah sikap perilaku kita. Apakah ini membangun atau menghancurkan? Kalau membangun, maka pasti dapat dipastikan itulah tanda dari sikap hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau hanya membuat keonaran, perpecahan, dapat dipastikan ini bukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaiknya saat ini kita selalu mengundang kehadiran kuasa Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita boleh hidup sehati, sepikir, sejiwa dalam kasih. Kita senantiasa memfokuskan kesaksian kita pada Injil Yesus Kristus, dan kita bersama-sama boleh menikmati persekutuan yang indah sebagaimana persekutuan yang ada pada jemaat mula-mula. Saya percaya ketika Tuhan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, semua itu pasti akan terjadi dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang telah berkenan berfirman kepada kami, yang menyaksikan betapa indahnya persekutuan jemaat mula-mula. Tentu Tuhan kami rindu agar keindahan persekutuan itu boleh juga menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu kami mengundang kehadiran kuasa Allah Roh Kudus untuk menguasai akan kehidupan kami, sehingga kami dapat sehati sepikir di dalam mewujudkan kasih Tuhan. Baik itu dalam pola pikir kami, demikian juga dalam pola tindak kami. Biarlah juga Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, agar kami semua dapat memfokuskan seluruh pemberitaan kami, kesaksian kami pada kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami hamba-Mu berdoa, mendoakan seluruh warga jemaat, terkhusus warga jemaat
yang di tengah-tengah keluarga mungkin sudah kehilangan kasih. Mereka tidak lagi dapat hidup sehati sepikir. Keluarga mereka ada dalam ambang kehancuran oleh karena berbagai macam persoalan yang menimpa akan kehidupan mereka. Sebab itu, ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan keluarga, seluruh warga jemaat untuk menolong mereka agar setiap keluarga boleh menikmati persekutuan yang indah antara suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara. Mereka boleh hidup sehati sepikir untuk mewujudkan kasih mulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Pun juga Tuhan, kami berdoa di mana pada hari Minggu yang akan datang ini jemaat-Mu telah memprogramkan pelayanan berbagi kasih. Kami akan membagikan sembako kepada seluruh warga jemaat untuk mengurangi beban yang telah terjadi oleh karena dampak virus corona. Kiranya Tuhan memberkati acara berbagi kasih ini melalui pembagian sembako. Sehingga ajarlah seluruh warga jemaat menerima apapun bentuk kasih yang boleh mereka terima. Sehingga semuanya itu pada akhirnya membuahkan sukacita. Jauhkanlah kami, ya Tuhan, dari ketidakpuasan, dari sungut-sungut. Karena ketika kami bersungut-sungut, ketika kami tidak bersyukur kepada Tuhan, maka sukacita dan kebahagiaan itu akan menjadi hilang dari kehidupan kami. Karena itu, ya Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat atas apa yang telah direncanakan oleh jemaat Tuhan, di mana kami akan membagi-bagikan sembako. Biarlah semua ini akan boleh meringankan beban seluruh warga jemaat. Terima kasih, ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, GKPB, pasca sidang sinode dan juga pasca pemilihan personal baik itu di departemen maupun lembaga khusus. Kiranya apa yang boleh terjadi ini tidak akan menjadikan polemik di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya apa yang terjadi ini tidak akan membawa perpecahan satu dengan yang lain. Melainkan siapapun yang sudah terpilih untuk menempati posisinya masing-masing, mereka akan didukung, mereka akan bekerja dengan baik, bukan hanya untuk mendapatkan kedudukan, tetapi biarlah mereka juga sadar bahwa jabatan itu adalah tanggung jawab, jabatan itu adalah amanah dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu, di tengah-tengah perbedaan pendapat, di tengah-tengah polemik yang ada, Tuhan hadir untuk mempersatukan dan mempersekutukan kami. Pun juga pada malam hari ini kami berdoa terkhusus untuk rencana pentabisan vikaris ke dalam jabatan pendeta. Demikian juga pentabisan ketua sinode
dalam jabatan bishop. Biarlah semua ini Tuhan, Engkau yang mengatur melalui persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Majelis Sinode Harian beserta dengan staf. Demikian juga berserta dengan panitia. Sehingga pada waktunya nanti acara pentabisan vikaris ke dalam jabatan pendeta, ketua sinode ke dalam jabatan bishop, semuanya boleh berlangsung dengan hikmat, semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan di atas semua itu hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini juga tak henti-hentinya kami berdoa untuk pergumulan kami bangsa Indonesia, bahkan pergumulan dunia saat ini. Terkhusus berkenaan dengan mewabahnya virus corona. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Usaha-usaha untuk membuat vaksin virus corona. Sehingga dengan demikian pada akhirnya vaksin ini boleh diwujud nyatakan dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami tetap berdoa untuk para medis, bahkan Satgas Covid yang berjuang untuk menolong mereka yang sakit, sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan. Kami berdoa kiranya Engkau menghindarkan kami masyarakat Indonesia agar tidak ada yang memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya. Kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini semua proses dapat berjalan dengan baik. Bahkan kami bersyukur Tuhan, banyak pasien yang sakit, yang terserang virus corona, boleh mengalami kesembuhan. Itu semua Tuhan, berkat anugerah dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami rindu Engkau sendiri yang menyempurnakan doa syafaat kami. Karena itu kami menyambung doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tiba saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita, baiklah kita juga mempersembahkan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 287 bagian B ayat 1 dan ayat kedua, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap.
seluas dunia. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Itulah yang mendorong kami malam hari ini bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur itu kami wujud nyatakan melalui persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Berkenan kiranya Tuhan memberkatinya. Berkenan kiranya Tuhan menolong kami dalam mengelola persembahan ini. Kami rindu Tuhan, apa yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan sungguh akan menjadi sarana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita hendak mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Shalom, Shalom, damai Allah. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Karena itu arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah dapat menyelesaikan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan sebelum acara ini ditutup, saya menyampaikan informasi buat seluruh warga jemaat bahwa hari Minggu tanggal 13 September ini Majelis Jemaat akan melaksanakan program berbagi, yaitu dalam bentuk sembako. Kami mengatur program ini, dalam pembagian sembako ini akan
disiapkan para warga jemaat yang datang ke gereja bisa mengambil sembako setelah ibadah, baik itu ibadah jam pertama maupun ibadah jam yang kedua. Sedangkan bagi warga jemaat yang tidak dapat hadir oleh karena keadaan, maka sembako yang dibagi-bagikan akan diantar ke rumah warga jemaat. Saya berharap apa yang dapat kita terima, kita syukuri, sehingga semuanya ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Demikian informasi yang saya sampaikan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.